Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri America's GP. Ini kita recordingnya agak cepet. Kenapa? Karena pada lagi liburan dan gue juga sebenarnya sih gue nggak mudik. Karena kemarin waktu libur Paskah gue mudik. Jadi sekarang gue nggak mudik karena gue jaga kantor. Cuman ya gue rencananya mau liburan ke tempat lain nanti yang nggak jauh-jauh amat sih. Yang pertama yang kita bahas adalah soal Marc Marquez punya kasus banding di MotoGP Court. Jadi kemarin kan gue bilang ini sebenarnya dinaikin ke MotoGP Court itu intinya adalah gimana caranya untuk mengulur waktu dan bagaimana caranya supaya Marc Marquez itu bisa turun di kota tanpa bayar penalti. Jadi sebenarnya fokusnya Honda itu adalah gimana caranya supaya Marc Marquez turun di kota tanpa penalti. Oke? Tetapi karena media ABR itu banyak yang kasih gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa sebenarnya kalau tidak memperhatikan asas keadilan dan kebenaran, itu Marc Marquez bisa menang. Kenapa? Karena Tim Stewart itu sebenarnya sudah salah pakai kata-kata. Karena kan kemarin udah gue bilang di podcast sebelumnya, kena jebakan Batman. Jadi karena udah kena jebakan Batman, ya salahlah itu redaksi kata-kata. Dan karena udah terlanjur salah redaksi kata-kata, ya secara legalitas kata-katanya, ya memang kalah Tim Stewart. Tetapi kalau mau pakai asas keadilan dan kebenaran, ya tetap harus ada sanksi. Jadi memang MotoGP Court ini sempat diprotes, gue juga salah satunya gue bilang, jadi kalau memang begitu ceritanya, rumor bahwa sebenarnya Marc Marquez itu bisa menang mudah karena Tim Stewart yang emang udah salah dalam hal kata-kata. Jadi alibinya Marc Marquez sama Puig adalah kami sudah menanyakan berkali-kali kepada Freddie Spencer soal ini hukuman cuman berlaku di Argentina, nggak berlaku di GP selanjutnya. Dan Freddie Spencer mengiyakan. Setelah Freddie Spencer mengiyakan, barulah ditandatangan itu konfirmasi sanksinya. Kan setelah itu baru Marc Marquez pengumuman bahwa dia nggak bisa hadir di Argentina. Dan karena Tim Stewart itu punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa rider wajib menjalankan penaltinya, dirubahlah redaksinya. Nah, di situ salahnya Tim Stewart. Kenapa? Karena di redaksi yang pertama itu udah kadung salah. Jadi emang udah nggak bisa direvisi lagi. Itu kalau dari segi tertulis legalitas. Tetapi kalau mau dari segi prinsip keadilan dan kebenaran, ya sebenarnya yang salah juga Marc Marquez. Kenapa? Karena dia memang kesannya sudah menjebak Freddie Spencer supaya gimana caranya hukuman itu hanya berlaku di Argentina dan dia nggak hadir, begitu dia masuk di kota dia nggak perlu bayar penalti. Nah ini yang mengundang protes lagi di media sosial. Kenapa? Karena udah gue bilang, yang menyudutkan Marc Marquez ini bukan cuma hatersnya, tetapi pencinta MotoGP yang tahu bahwa rider kalau udah kena penalti ya harus dibayar penaltinya. Nggak bisa lu udah kena penalti lu nggak bayar. Nggak ada cerita meskipun itu kata-katanya salah kayak di situ. Prinsipnya adalah lu salah, lu kena penalti ya lu harus bayar. Sama kayak lu kan gini, punya utang, lu harus bayar utang lu. Nggak bisa cuman gara-gara oh kata-katanya salah, utangnya udah nggak perlu dibayar. Nggak bisa karena lu udah minjem ya lu harus bayarin utang lu. Jadi MotoGP Court memang kemarin itu sebenarnya ekspektasinya adalah membuat keputusan itu sebelum libur Paskah. Tapi setelah gue tunggu, akhirnya gue muncul di podcast seri Argentina GP itu kan belum ada keputusan. Nah sepertinya MotoGP Court juga kena sindir telak sih. Mungkin mereka juga agak malu kalau mau dibilang memenangkan Marc Marquez secara mudah. Jadinya nggak turun-turun itu putusan. Nah akhirnya mereka bikin keputusan apa? Menunda keputusan atas banding yang diajukan Marc Marquez sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini keputusan yang aneh sih kalau menurutku. Barusan ini ada hakim yang memutuskan bahwa dia nggak akan mengambil keputusan sampai kapanpun. Kan aneh kan? Seaneh-anehnya redaksinya Tim Stewart, barusan itu gue dapat keputusan dari sebuah pengadilan yang menunda keputusan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi memang ini kalau gue bisa bilang MotoGP Court juga main aman. Sebenarnya gue pikir mungkin mereka mau mengajukannya ke TAS, tapi mungkin mereka juga malu untuk perkara setetek bengek seperti itu harus dikasih ke TAS karena mereka nggak berani bikin keputusan. Ya akhirnya mereka memutuskan untuk menunda keputusan. Jadi Marc Marquez bisa turun trek tanpa membayar penalti, oke? Kenapa? Karena kan belum diputuskan sama MotoGP Court. Sementara Tim Stewart
itu nggak bisa memboikot Marc Marquez dari turun track. Jadi kalau misalnya kemarin mereka sempat merencanakan untuk memboikot Marc Marquez turun track di kota. Kenapa? Karena kasusnya masih berjalan kan ceritanya. Belum ada keputusan. Tetapi karena keputusannya adalah menunda keputusan. Aneh kan? Keputusannya adalah menunda keputusan. Jadi mau nggak mau Vince Stewart harus mengizinkan Marc Marquez turun track. Kenapa? Karena MotoGP Card memutuskan menunda keputusan sampai batas waktu yang nggak ditentukan. Jadi nanti ya kapan MotoGP Card memutuskan banding itu ya baru dilaksanakan. Kalau keputusannya adalah Marc Marquez harus melaksanakan penalti, ya dijalankan penaltinya. Kalau keputusannya adalah Marc Marquez menang banding, ya berarti dia nggak perlu bayar penalti. Kalau Vince Stewart nggak mengajukan banding, atau kalau Marc Marquez nggak mengajukan banding. Jadi memang ini sudah diulur-ulur, dibikin jelimet pula. Saking kotornya ini kong-kali-kongnya. Jadi memang pada dasarnya adalah keputusan ini meloloskan Marc Marquez dari kewajiban membayar penalti dan dia bisa turun track karena memang keputusannya adalah menunda keputusan. Jadi Vince Stewart nggak ada hak untuk memboikot Marc Marquez dari turun track karena sudah ada keputusannya yaitu menunda keputusan. Apa sih ini? Barusan ini gue dapat pengadilan seperti itu. Cuman gara-gara penalti. Coba apa kabar kalau misalnya lu bunuh orang gitu. Gue gak bisa bayangkan kalau MotoGP Card ini adalah pengadilan formal yang lu harus memutuskan pidana. Ya elah cuman perkara penalti. Panjang banget ceritanya. Jadi keputusan aneh ini bukan cuman gue yang bilang aneh. Ini juga dikritisi oleh siapa lagi kalau bukan oleh papi perinya Aprilia, Massimo Rivola. Jadi dia bilang kayak gini, saya tahu memang Vince Stewart itu udah salah. Karena prinsip secara legal dalam redaksi kata-katanya udah salah. Kenapa? Karena sejak awal Puig dan Marquez itu sudah punya alibi bahwa dia sudah duluan tanya Freddie Spencer soal bahwa hukuman itu hanya akan dibayar di Argentina. Jadi memang udah salah dari awal. Karena si Spencer sudah bilang iya ya, berarti berpegang pada itu dong. Udah nggak bisa lu bayar di tempat lain. Jadi memang secara legalnya itu salah. Tetapi Rivola bilangnya seperti ini. Kalau rider sudah melakukan kesalahan dan itu menyebabkan kerugian kepada rider lain dan layak untuk dihukum, ya hukumannya harus dibayar. Kenapa? Karena kalau dibiarkan seperti itu, bisa-bisa nanti kita tengah musim sisa para test rider yang balapan. Yang lain itu udah pada cedera semua. Jadi bahasanya Rivola seperti itu. Karena fungsinya penalti ini adalah melindungi para rider korban yang dirugikan sehingga yang punya model balapan gerasak-gerusuk ini bisa mengkontrol dirinya supaya kalaupun lu gerasak-gerusuk, lu mikir anaknya orang ntar cedera gimana, gua kena penalti. Jadi lebih mikir riding style-nya mereka. Itu prinsipnya menurutnya Rivola. Papi Perilin Jarvis juga ngomong. Ini yang gue agak-agak unik, tumben-tumben dia ngomong. Padahal ini bukan urusan dia sih sebenarnya. Tapi dia ngomong kayak gini, dia bilang, saya itu memang banyak terlibat dalam hal legal. Kenapa? Karena saya yang ngurusin kontraknya rider. Jadi memang saya itu sangat memperhatikan dengan detil kata demi kata. Memang saya tidak dalam posisi untuk memutuskan apakah Vince Stewart ini bersalah atau enggak dalam hal kata-katanya. Tetapi yang sedikit menggelitik saya adalah gosipnya memang nih sepoi-sepoi, MotoGP Code itu memutuskan menunda keputusan karena Marc Marquez itu ternyata gak bisa hadir di kota. Jadi memang gak beberapa lama setelah pengumumannya MotoGP Code itu Marc Marquez membuat pengumuman bahwa dia itu gak akan hadir di kota. Kenapa? Karena ternyata telapak tangan dia yang jempol itu belum cukup bagus untuk dibawa balapan. Nah, ini yang didengar oleh Lin Jarvis. Jadi menurutnya Lin Jarvis, gosip sepoi-sepoinya itu adalah MotoGP Code itu memutuskan untuk menunda keputusan karena Marc Marquez itu nggak turun di kota. Jadi menurutnya Lin Jarvis, ini keputusan yang aneh. Barusan ini saya dapat keputusan pengadilan bunyinya menunda keputusan. Dan alasannya justru lebih aneh lagi, karena Marc Marquez nggak akan hadir di kota. Itu tidak ada hubungannya dengan Marc Marquez hadir di kota atau enggak. Karena yang banding adalah Honda, bukan Marc Marquez. Jadi apapun keputusannya, Marc Marquez mau ada atau nggak ada di kota, ya tetap mereka harus memutuskan. Tetapi
Ini dibuat seolah-olah kalau Marc Marquez ada di kota, mereka dipaksa untuk membuat keputusan. Tetapi karena Marc Marquez nggak ada di kota, ya mereka menunda keputusan. Kan aneh. Itu bahasanya Lin Jarvis. Karena memang ini cuma perkara penalti, mestinya nggak selama itu sih. Putusin aja, susah amat sih. Kalau lu mau putusin Marc Marquez menang, ya udah Vince Stewart yang banding kalau memang mau banding. Kalau nggak ya diterima aja, kan gitu ceritanya. Kalau mau mikir sederhananya ya. Atau mereka memutuskan Marc Marquez harus membayar penalti, ya nggak masalah juga. Kalau Marc Marquez keberatan, ya dia banding ke TAS, nggak masalah. Cuman ya resikonya lagi, Vince Stewart bakal boikot dia. Jadi ya seperti itulah lucunya pengadilan MotoGP ini. Nah, yang menjadi perhatian gue juga adalah perkara telapak tangan yang belum sembuh-sembuh. Jadi waktu di Portugis GP kan gue udah pertanyakan, itu patahnya ceritanya dari mana? Oke? Ceritanya dari mana? Kenapa? Karena waktu dia nongol di pedoknya RNF itu nggak kelihatan dia patah, sakit atau apa, nggak kelihatan. Bahkan ketika Marc Marquez dan Puig itu nego ke Freddie Spencer, itu Freddie Spencer sampai nggak tahu dia cedera. Karena emang nggak kelihatan. Nah, bocorannya dari Oscar Haro adalah ternyata cederanya itu lebih parah dari yang diperkirakan. Jadi menurutnya Oscar Haro, cedera yang muncul itu kan kemarin gue pertanyakan itu kenapa bisa patah di situ. Menurutnya Oscar Haro, motor Honda itu sedemikian sehingga remnya itu rusak banget sampai Marc Marquez itu harus mati-matian ngerem. Jadi kan ceritanya dia late braking nih, karena dia late braking otomatis dia mau ngerem. Nah remnya kan itu nggak berfungsi. Jadi dia itu menekan tuas rem sedemikian sehingga jempolnya itu patah. Dan patahnya itu katanya kecil banget. Jadi dipasang 2 baut di situ. Jadi Oscar Haro itu bilang, saya sejak awal tahu bahwa dia nggak akan nongol di Austin. Kenapa? Karena saya punya sumber orang dekatnya Marc Marquez itu berkata bahwa ini tangan kalau dia dipaksakan turun di Austin dan dia patah lagi, itu dia bakal absen 4 bulan minimal. Ya kayak cerita lengannya kemarin. Jadi lebih baik dia tunggu ini full sudah 100% supaya bisa ngerem bagus, gak ada resiko celaka lagi, daripada dia memaksa turun di Austin dalam kondisi setengah-setengah dan remnya ternyata masih rusak juga. Karena kan lo tahu kota itu adalah sirkuit yang lo harus mati-matian ngerem. Lo lihat aja para rider kemarin di kota itu yang mati-matian ngeremnya itu juga masih tetap juga suka melebar dan kelepasan. Ada yang crash. Jadi memang itu resikonya tinggi. Kalau remnya nggak bagus dan dia masih maksa dengan tulang yang belum full 100%. Jadi Oscar Haro bilang kalau dia dipaksa turun di kota dalam kondisi tulang belum 100%, dan dia harus ngerem mati-matian di sana, terus dia patah lagi, ya dia absen lagi 4 bulan, lebih parah lagi. Lu sama aja nggak lagi full 1 musim. Percuma tuh skenario hure-hure, percuma ganti manajer, percuma bikin fanbase baru dan segala macem. Jadi ekspektasinya adalah turunnya di Jerez, tapi katanya sih belum tentu juga. Tapi kita lihatlah nanti akan seperti apa. Mestinya dia harus turun di Jerez, karena kan setelah Spanish GP itu akan ada tes Jerez. Nah kemarin itu si Stefan Bradl itu bilang waktu di tes Jerez, tes private yang cuma tes rider yang ikut, itu Bradl bilang dia tidak menguji sasis Kalex. Jadi media ABR itu kemarin itu heboh hure-hure bilang bahwa Stefan Bradl itu lagi menguji sasis Kalex di tes private Jerez. Jadi sasis itu rencananya akan dibawa di kota untuk dipakai oleh Marc Marquez in case dia turun di kota. Kalau Marc Marquez nggak turun di kota berarti rider lain yang pakai atau memang nggak dipakai. Tetapi kemarin itu intinya adalah Stefan Bradl menguji sasis Kalex di tes private Jerez. Ternyata jeng karena kan Bradl turun track tuh di kota menggantikan Marc Marquez. Bradl bilang apa? Saya belum ada lihat tuh sasis Kalex. Sasis yang saya pakai itu masih aluminium yang nggak jauh beda dengan sasis yang punyanya Honda sebelumnya. Jadi penampakannya sama menurut saya. Kecuali kalau sasis Kalex-nya itu dibuat mirip sama sasisnya Honda, ya mungkin saya salah. Tetapi sejauh ini yang saya tahu, sasis yang saya pakai itu penampakannya sama dengan sasis Honda. Nah waktu ditanya, oh kira-kira tes Jerez yang dimaksud mungkin tes Jerez MotoGP, karena kan habis Spanish GP itu akan ada tes Jerez di mana para rider MotoGP yang akan turun untuk ngetes, bukan tes rider toh. Jadi katanya Stefan Bradl ya mungkin juga
Karena kan habis Spanish GP kan akan ada tes Jerez ya, mungkin di situ kali baru diuji sasis Kalex-nya. Tapi yang jelas waktu saya tes private Jerez itu sasis yang saya uji penampakannya sama dengan sasis Honda yang lain. Jadi saya nggak tahu sasis Kalex yang dimaksud itu yang mana. Ini juga sama dengan pernyataannya Marc Marquez waktu di Portugis GP. Waktu itu ditanya soal gosip sepoi-sepoi bahwa sasis Kalex itu sebenarnya sudah selesai waktu di tes Misano tahun lalu. Jadi Marc Marquez bilang, saya aja baru tahu kalau Honda berencana untuk bikin sasis Kalex. Saya nggak tahu itu cerita, jadi gue nggak ngerti ini komunikasinya di Honda seperti apa sih sebenarnya. Pokoknya intinya seperti itulah. Nah jadi Marc Marquez itu semestinya harusnya itu dia turun di Spanish GP. Kenapa? Karena akan ada tes Jerez setelahnya dan itu penting untuk dia dalam hal development motor. Mengingat motor sejak winter test itu masih amburadul. Jadi tes Jerez itu penting untuk dia untuk menguji part-part baru yang penting untuk ya paling nggak sampai tengah musim lah. Tapi apakah nanti itu jempolnya udah bagus atau enggak ya kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Tapi menurut gue mau nggak mau dia harus turun. Mungkin Puig akan sedikit melakukan gaya Romusa lagi sama dia. Maklum Pak, manajernya udah bukan Alzamora, jadi udah nggak ada yang nahan-nahan dia. Kalau kemarin-kemarin kan Alzamora masih bisa ribut-ribut tuh sama Puig soal apakah Marc Marquez harus turun trek atau enggak dalam kondisi belum 100%. Kalau sekarang nggak ada cerita. Nah, ngomongin soal tes Jerez, kita ngomonginlah soal Toprak Razgatlioglu. Ini yang menurut gue agak-agak konspirasi media ABR dengan Dorna dengan Yamaha sebenarnya kalau menurut gue. Jadi memang kalau kalian dengar podcast seri Argentina GP kemarin kan gue ada bilang, tumben-tumbennya Yamaha itu mengumumkan tes ini. Dan tumben-tumbennya Lin Jarvis sama Massimo Meregali itu nongol di Jerez cuman untuk memperhatikan si Toprak. Dan media ABR itu sangat memfokuskan tes ini. Jadi memang sepertinya ada sebuah upaya untuk gimana caranya supaya Franco Morbidelli ini didepak dari seatnya di Yamaha. Dan yang menurut gue agak lucu itu adalah bahasanya media ABR soal catatan waktunya Toprak. Yang menurut kalau kita nih pencinta MotoGP yang udah biasa ngerti soal gap waktu, gap catatan waktu, itu gede banget. Tapi mereka demi bisa mendompleng seatnya Morbidelli itu mencoba membuat narasi bahwa gap yang dibuat oleh Toprak dengan Jakal Karatselola dengan Morbidelli bahkan mereka bandingkan itu pakai kata hanya. Jadi kan si Toprak kemarin itu pakainya motor pabrikan yang dipakai sama Jakal Karatselola itu dia yang pakai. Jadi secara logika itu motor M1 2023 pakai ban Michelin, oke? Catatan waktunya itu katanya di hari pertama hanya lebih lambat 0,7 detik dari catatan waktunya Morbidelli di Jerez tahun lalu. Gue tuh sampai mikir, ini media ABR, dia pikir fansnya MotoGP itu sebego-bego amat kah? Sebego-bego ABR kah? Sorry itu saya ABR. Dia pikir fans MotoGP bego gitu. Karena jeda 0,7 detik itu gede banget. Belum lagi pembandingnya itu bukan apple to apple, itu apple to orange. Kenapa? Karena catatan waktunya Morbidelli itu tahun lalu pakai M1 2022 yang dia itu masih setengah mati buat adaptasi. Dan itu juga standar waktunya adalah FP1, FP1. Yang nggak apple to apple. Kalau mau membandingkan ya berarti harus dibandingkan dengan catatan waktunya Morbidelli di Jerez tahun ini. Motornya sama, bannya sama, tahunnya sama. Oke? Jadi memang jauh banget gapnya. Jadi ini yang menurut gua kalau ABR mungkin dimakan mentah-mentah. Oh ini anaknya Valentino Rossi ini emang jelek banget, emang wajar untuk didepak. Kalau yang udah biasa sama MotoGP itu tahu, itu masih besar gapnya kakak. Ini motor MotoGP bukan motor USBK. Dan bahasa itu ternyata ditangkap oleh Bebe Vale. Jadi Bebe Vale itu kemarin sempat diwawancara karena memang dia beberapa hari sebelumnya itu diresmikan muralnya dia yang ala David Bowie di Tafulia. Jadi dia juga sekalian diwawancara. Karena memang pas momennya Marco Bezzecchi itu memimpin klasemen dan timnya Bebe Vale memenangkan race GP. Jadi Bebe Vale itu bilangnya kayak gini. Saya tahu memang bahwa kami punya tim yang bagus dan rider-rider kami itu bagus. Kami mendidik mereka bukan cuma asal-asalan tapi memang tujuannya ada.
Marco Bezzecchi ini adalah rider yang pantang menyerah, yang selalu belajar. Jadi memang wajar kerja kerasnya dia, upaya belajarnya dia itu terbayar dengan kemenangan ini. Kalau soal Luca Marini itu hanya soal waktu, pelan tapi pasti nanti dia pasti akan menang, itu cuma soal waktu. Pecco Bagnaya sendiri adalah contoh bagi para rider lain untuk saat ini karena dia itu adalah jurdun terbaru. Jadi dia adalah patron bagi anak-anak akademi lain. Sementara Franco Morbidelli itu kami sedang berupaya untuk mengubah dia dari Franco yang dulu, yang kalem, yang smooth banget riding style-nya, ke Franco yang baru. Jadi pada dasarnya adalah kami bersyukur bahwa kami punya tim yang bagus, tim yang solid, dan anak-anak didik yang mau belajar dan mau berubah. Dan kami juga harus bersyukur bahwa kami bersama Ducati. Motor ini motor yang bagus dan kompetitif, dan kami punya kontrak dengan Ducati itu sampai 2024. Dan saya tidak berpikir itu akan berubah. Bebe Vale udah kasih clue bahwa dia udah terlanjur suka sama Ducati, dan kalau mau pindah ke Yamaha ya kita lihat dulu motornya seperti apa. Even dia kompetitif, apakah ridernya mau atau enggak. Jadi Bebe Vale itu ibarat kata main psycho game, tau nggak psycho game? Main mental sama Yamaha. Yamaha menggertak Morbidelli, Bebe Vale gertak Yamaha. Jadi Morbidelli itu nggak perlu menggertak balik, gurunya yang gertak balik. Bebe Vale yang gertak langsung duluan. Oh, kontrak kita sama Ducati kan sampai 2024 dan saya nggak yakin itu akan berubah. Dia sudah kasih clue, saya nggak yakin itu akan berubah. Kalau mau ke Yamaha bisa, tapi kita lihat dulu kompetitif atau enggak. Dan itu bukan cuma faktor kompetitif, meskipun gosip sepoi-sepoinya dikatakan bahwa Yamaha itu memberikan penawaran akan memberikan motor pabrikan, 2 motor pabrikan, itu Bebe Vale bilang, saya sih tidak terlalu yakin soal itu. Kenapa? Karena support pabrikan ya tetap untuk tim pabrikan, nggak bakal ke tim satelit. Ibarat kata Yamaha itu main mental sama Valentino Rossi soal mengancam satelit dan soal seatnya Morbidelli, Bebe Vale ancam balik. Belum tentu kita sama elu. Kan udah gue bilang cara pandangnya Yamaha sama VR46 itu beda. Yamaha kan elu yang butuh satelit, jadi elu harus menjamin seatnya Morbidelli untuk bisa dapat VR46. Logikanya kan seperti itu. Kalau lu ngancam seatnya Morbidelli ya otomatis VR46 mundur. Morbidelli bagus aja belum tentu dia mau gabung sama lu, ya apalagi Morbidelli lu bekap-bekap kayak gitu. Bebe Vale langsung kasih warning, saya nggak yakin kita akan rubah pabrikan. Jadi mau nggak mau mental game ini akhirnya kembali lagi ke Lin Jarvis. Jadi di kota kemarin Lin Jarvis mau nggak mau main kalem. Dia yang waktu nonton Toprak di Jerez dia bilang, oh saya sengaja datang untuk melihat seperti apa Toprak karena di tes pertama saya nggak hadir. Jadi di tes kedua ini saya mau melihat dia seperti apa kecepatannya di atas motor MotoGP dan di atas ban Michelin. Dan begitu dia sampai di kota, narasi sudah berubah. Setelah Bebe Vale kasih clue bahwa dia nggak berencana untuk ganti pabrikan, mau nggak mau dia harus melempem. Jadi dia bilang apa? Intinya adalah kami melakukan tes yang bagus bersama Toprak. Saya senang karena dia senang dengan tesnya. Mungkin dia butuh waktu untuk beradaptasi karena memang MotoGP ini bukan motor WSBK. Motor MotoGP ini lu harus cepat dari start. Sementara kalau dia di WSBK itu kan cenderung dinamis. Nah, di sisi lain juga dia juga harus beradaptasi. Kenapa? Karena memang postur tubuhnya itu tinggi. Dia mirip dengan Valentino Rossi. Jadi memang dia perlu waktu untuk merasa nyaman di atas motornya. Tetapi intinya adalah tes ini dilakukan dengan baik dan sukses. Itu kata-katanya Lin Jarvis. Jadi dia memberi clue bahwa Toprak nggak bakal dipakai di MotoGP. Gue juga udah bilang kan, kalau kalian lihat di Twitter gue udah bilang, kalau gue jadi Lin Jarvis gue nggak bakal ambil tuh Toprak, mending gue ambil Martin. Kenapa? Karena Martin itu nyata-nyata rider cepat yang memang langsung menggeber motornya begitu start. Nggak bisa lo judi sama Toprak, kecuali kalau lo mau taruh dia di satelit. Kalau lo mau taruh dia di tim pabrikan, modelnya seperti itu, dengan media ABR punya narasi kata hanya, itu nggak bisa. Mending si Martin lu pungut, kalau gue jadi Jarvis ya. Kenapa? Karena si Martin itu memang langsung cepat. Dia pakai Ducati itu langsung geber. Ya meskipun hasilnya juga ya kadang bagus kadang enggak.
Tapi dia terbukti beberapa kali pecah rekor, berarti dia memang rider yang cepat. Mending gue ambil dia daripada gue ambil Toprak. Sementara Meregali itu lebih open. Udah gue bilang Meregali ini adalah supporternya Morbidelli kalau di tim pabrikan. Mungkin karena sama-sama orang Italia kali ya. Jadi memang dia kesannya memang lebih percaya sama Morbidelli. Jadi Meregali itu bilang kayak gini. Ya tesnya sih sukses. Tapi sepertinya dia memang harus butuh adaptasi lebih banyak, lebih butuh jam terbang. Kenapa? Karena memang motor MotoGP ini bukan motor yang lu bisa cepat, lu bisa lambat. Nggak bisa, lu harus cepat dari awal. Sisanya adalah manajemen ban. Jadi ya dari kata-katanya Meregali emang udah ketahuan bahwa Meregali nggak mau. Kalau si Jarvis masih pakai kata-kata yang sedikit aman, Meregali udah langsung bilang, MotoGP itu butuh rider yang emang cepat dari awal. Karena memang dia nggak mau sebenarnya. Jadi si Morbidelli itu sempat ditanya juga, ini kan si Toprak nih lagi tes. Secara nggak langsung seatmu itu kan terancam karena seatmu kan kosong tuh tahun depan. Jadi si Morbidelli itu ngomong dengan muka yang santai. Kenapa? Karena memang Bebe Vale kan udah kasih ultimatum ke Yamaha sebelumnya. Jadi dia tahu bahwa dia didukung oleh Bebe Vale. Dan dia percaya penuh sama Bebe Vale. Jadi dia bilang kayak gini, Toprak itu dikontrak sama Yamaha. Dan semua rider yang dikontrak oleh Yamaha ya berhak untuk mendapatkan apapun fasilitas yang diberikan oleh Yamaha. Bener? Dan Toprak punya prestasi itu selalu di 5 besar di WSBK. Jadi dia wajar untuk mendapatkan kesempatan ke MotoGP. Tetapi apakah nanti dia masuk di MotoGP atau enggak, itu urusannya Yamaha. Urusan saya adalah bagaimana caranya saya bisa balapan dengan baik. Jadi kalau mau ditanya soal apakah tes Toprak ini memberikan tekanan kepada saya, tanpa tes Toprak pun tekanan itu sudah ada. Dan saya tidak masalah dengan tesnya Toprak. Mukanya kalem banget. Kenapa? Kan dia tahu Bebe Vale udah kasih ultimatum sama Yamaha. Lu jangan macem-macem. Dan karena Jorge Martin ketarik-tarik, ditanya lah sama Lin Jarvis, apa kabar tuh, katanya si Jorge Martin siap gabung tuh kalau si Toprak nggak jadi. Jadi si Lin Jarvis main aman lagi, dia bilang itu baru rumor. Kita akan tetap memberikan dukungan kepada Franco Morbidelli. Kita nggak akan memberikan target dia harus seperti ini, dia harus seperti itu, enggak. Tetapi kita akan punya keputusan itu sebelum jeda musim. Kita harus sudah memutuskan. Meskipun gosip-gosip itu mereka sudah ngomong di akhir tahun kemarin. Nah, Jorge Martin ditanyain, bener nggak lu katanya udah menghubungi Yamaha? Si Martin bilang, kayaknya terlalu cepat kalau kita mau ngomongin apakah saya bakal ke Yamaha atau enggak. Tetapi, saya terbuka untuk semua penawaran. Jadi dia bilangnya sih seperti itu. Ya main aman semua, ya iyalah main aman semua. Karena memang Martin juga nggak bisa salah. Karena ini menyangkut kontrak dia sama Ducati. Ducati itu sensitif banget kalau soal kontrak soalnya. Masih ingat kemarin waktu Jorge Villegas yang ngomong soal VR46 bakal putus kontrak dari Ducati dan akan ke Yamaha, itu kan Ducati langsung nelpon Uchiyo. Jadi memang Jorge Martin nggak bisa ngomong macam-macam kalau memang belum ada yang deal. Kenapa? Karena Ducati itu tune-nya tinggi banget. Kalau sampai lu salah ngomong, itu mereka pasti nelpon. Lu bayangin ridernya Ducati itu kalau konferensi pers itu pasti ada orang Ducati yang nemenin. Kenapa? Karena mereka nggak mau ridernya salah ngomong. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi kemarin sepertinya Yamaha sudah kasih clue bahwa Toprak nggak bakal gabung ke MotoGP. Dan sebagai gantinya Toprak dikasih motor sama Yamaha, dikasih hadiah motor MX kalau nggak salah dia. Beberapa hari setelah tes Jerez. Itu kalau menurut gue sebagai kompensasi bahwa terima kasih lu udah ngetes sama kita tapi kita nggak minat sama lu. Tapi kalau lu mau ngetes lagi sama MotoGP nggak masalah. Tapi kalau lu mau masuk MotoGP kayaknya sorry, belum deh. So kita bahas soal America's GP-nya. Jadi di America's GP ini ban yang turun itu adalah ban yang sama persis dengan Argentina GP. Yang bedanya adalah ban belakangnya. Ban belakangnya itu kalau di Argentina GP yang turun adalah medium dan hard. Di America's GP yang turun adalah ban soft dan medium. Kenapa? Karena prediksinya adalah suhu di Argentina GP itu lebih tinggi daripada America's GP. Tetapi ban depannya sama. Nah, yang menjadi masalah seperti biasa kota, bumpy-nya. Jadi ini yang menjadi komplain para rider kemarin. Jadi sebenarnya kalau kalian merunut beberapa waktu lalu, itu kota sempat mengalami ultimatum dari para rider karena bumpy-nya itu jelek banget. Jadi waktu itu dikomplain sama rider, kalau nggak di resurface itu mereka nggak bakal turun balapan tahun depannya.
Nah, tahun lalu itu mereka balapan. Kenapa? Karena sudah di resurface. Tetapi tahun ini nggak di resurface. Jadi itu bumpy-nya yang ada lebih banyak dari tahun lalu. Jadi menurut mereka itu kayak gini. Bumpy yang ada sekarang selain bumpy yang dulu-dulu di tahun lalu ada lagi bumpy di tikungan-tikungan tertentu yang di line motor. Jadi kalau salah ngerem di situ, lu otomatis bakal melebar. Jadi lu harus ngerem mati-matian, dan saat lu ngerem mati-matian di trek yang bumpy ya resikonya kalau nggak lu crash ya lu melebar, ya kalau ban lu bagus ya tetap bagus. Jadi si Pecco Bagnaia itu bilang memang treknya lebih buruk dari tahun lalu, tapi faktanya adalah motor saya lebih cepat. Iya, karena memang motornya yang lebih bagus, tapi bumpy-nya lebih jelek. Jadi dia bilang ya logikanya sih seperti itu. Nah memang Pecco Bagnaia ini mendominasi akhir pekan. Jadi dia ini memang cepat banget kemarin. Itulah kenapa dia itu sampai sedikit heran soal crash dia di hari Minggu. Jadi dia bilang kayak gini, kalau kalian lihat sepanjang akhir pekan saya bagus. Dan saya itu punya line yang memang sedikit khusus. Jadi memang dia ada line-nya yang bikin dia lebih cepat daripada rider lain. Jadi dia bilang selama ini 80 lap saya di sini itu sama line-nya, saya melakukan hal yang sama, nggak ada yang aneh. Kenapa saya tiba-tiba crash? Jadi kemarin dibongkar dah tuh telemetri. Menurutnya telemetri, dia itu sedikit menyimpang sekitar 30 cm dari line asli, oke? Dan itu yang bikin dia crash. Ya kalau menurut gue sih masuk akal nggak masuk akal juga. Kenapa? Karena perbedaan line itu wajar. Karena kan ini soal lu bikin catatan waktu, bener? Jadi kalau line lu beda dengan line yang standar ya wajar aja. Terutama kalau lu bikin line itu berulang-ulang sejak hari Jumat. Dan kedua, kalaupun misalnya line dia itu berbeda dari line dia selama ini, jadi kalau seandainya di antara 80-an lap itu, line yang dia ambil sebelum dia crash itu adalah line yang berbeda dengan 80 lap yang lain, yang gue pertanyakan berarti treknya yang salah, treknya yang kotor. Bener nggak? Masa cuma selisih 30 cm doang lu crash? Emang Mandalika? Mandalika memang kecil line-nya, bener nggak? Sisanya kotor banget. Kalau di kota, kotor juga enggak, cuman bumpy-nya. Jadi menurutnya Pecco Bagnaia, ya gimana pun juga tetap aneh. Memang sirkuitnya berangin waktu balapan, memang treknya bumpy, tapi kalaupun selisihnya segitu, kayaknya nggak masuk akal deh buat crash. Ya bener juga sih, masuk akal juga. Jadi kalaupun misalnya line dia ketika crash itu melenceng dari 80 lap yang selama ini dia lakukan, itu berarti treknya yang kotor. Logikanya adalah kota itu nggak mungkin kotor, bumpy iya, kotor kagak. Beda cerita dengan Mandalika ya, Mandalika itu emang kotor. Jadi memang foto dia itu yang lagi merenung di fans, itu memang lagi mikir gue kenapa bisa crash. Karena dia nggak punya jawaban. Dia bilang kalau di Argentina GP mungkin saya masih bisa punya jawaban. Kenapa? Karena waktu itu saya buka gas di trek yang masih agak basah, jadi saya crash. Jadi kan kemarin waktu di Termas itu dia sempat bingung kenapa saya crash. Karena dia itu crash ketika dia buka gas. Jadi setelah dicek-cek, ternyata dia itu buka gas di trek yang masih agak basah, masih ada sisa-sisa genangan gitulah, masih agak lembab. Jadi dia crashnya di situ. Jadi dia ngerti alasan kenapa dia crash di Argentina. Tetapi kenapa dia crash di kota itu masih nggak dia bisa terima lah, meskipun ada telemetri yang nongol. Luca Marini yang podium 2 kemarin itu memang sempat ditanya, kenapa sih masalahnya dengan Pecco? Jadi Marini tuh bilang gini, line-nya Pecco itu memang berbeda dari line kami, makanya dia lebih cepat. Karena line-nya itu lebih kecil. Gimana sih? Jadi kalau lu muter-muter, line-nya Pecco itu lebih kecil, itulah kenapa catatan waktunya lebih cepat. Sementara Ducati line itu line-nya agak sedikit lebih besar, sehingga catatan waktunya itu nggak bisa sebaik Pecco. Jadi memang line-nya Pecco itu beda sama line-nya para rider Ducati yang lain. Tapi katanya Luca Marini itu memang beresiko. Karena kalau lu terlalu ngegas ketika ban gak terlalu bagus, itu resikonya crash. Kalau lu gak ngegas pun dengan bumpy-bumpy-nya ya tetap juga crash. Jadi memang ini main resiko kalau di kota. Tetapi faktanya memang line-nya Pecco itu line sendiri. Itulah kenapa dia bagus sepanjang akhir pekan. Karena memang line-nya itu lebih kecil daripada rider-rider Ducati yang lain.
Kurang lebihnya sih seperti itu, katanya si Luca Marini. So, kita bahaslah si bintang kota yang baru. Jadi nggak ada Marc Marquez, nggak kenapa-kenapa. Siapa yang bikin hure-hure? Tetap juga orang Honda. Tapi kali ini adalah Papa Lucas. Jadi Papa Lucas ini sejak hari Jumat emang sudah mendominasi. Jadi memang gosip berumbus sepoi, gue udah dengar bahwa memang si Ori ini memang jatuhnya adalah ke yang punya Jeroen Rackort. Tetapi karena Jeroen Rackort absen, udah kadung di ekspektasi bahwa dia bakal turun di Austin, jadinya ditaruhlah di tim pabrikannya dia. Gosipnya adalah kalau bukan di pabrikannya dia, berarti di pabrikan yang adalah sponsornya kota. Siapa lagi kalau bukan Red Bull? Tetapi ya katanya tetap sama Honda. Jadi sempat ada yang tanya, jadi si Rins itu bagusnya bukan karena dia bagus, tapi karena bannya tok. Udah gue bilang, kota itu sirkuit yang khusus. Ban lu bagus pun, kalau motor lu membe belum tentu bagus. Kenapa? Karena emang sirkuitnya muradul. Jadi, kalau ban lu bagus, motor lu harus bagus. Kalau motor lu membe, meskipun ban lu bagus, ya nggak bakal kemana-mana juga. Kenapa? Karena emang sirkuitnya khusus. Gripnya rendah sekali. Lu ngerem pun mesti yang pakem, emang harus pakem, emang pakem banget. Jadi kemarin waktu si Marc Marquez mengumumkan bahwa dia melewatkan America's GP, gue bilang saingannya PK itu cuman Rins sama Fabio Quartararo, cuman itu dua. Ya kalaupun ada ya si Bes. Kenapa? Karena Rins itu catatannya dia pernah menang di kota. Mengalahkan siapa? Bebe Vale. Dan akhirnya dia juga mengalahkan siapa? Luca Marini. Jadi bahasanya media Italia itu adalah VR46 gagal membalas dendam. Jadi waktu beberapa tahun lalu Rins menang di kota, kan dia ngalahin Bebe Vale, bener? Dan tahun ini dia lagi ngalahin Luca Marini, adiknya Bebe Vale. Jadi ibarat kata ya Valentino Rossi gagal balas dendam lewat Luca Marini. Tetap yang menang Rins. Tapi ya bener juga, harus diakui bahwa memang dia punya pengalaman di kota itu lebih bagus. Dia tahu titik pengeremannya di mana. Waktu di Moto2 juga dia kan pernah menang di kota. Jadi memang dia punya pengalaman lebih soal kota. Fakta bahwa dia menang mengendarai motor Honda, itu lagi gue bilang, satu, dia dibantu Ori. Dua, motornya itu sebenarnya nggak sememble katanya Marc Marquez. Masih ingat Oscar Haro bilang si Marc Marquez itu saking nggak sukanya motornya Honda itu sampai Red Bull lagi carikan koneksi gimana caranya supaya dia pindah ke KTM. Tapi Rins kemarin membuktikan bahwa sebenarnya motor ini nggak kenapa-kenapa. Cuman karena pengembangannya ngikuti si Jeroen Rackort itu, akhirnya yang di tim pabrikan yang gitu-gitu aja. Karena si Rins itu waktu di Argentina GP, kalian dengarkan di podcast, dia bilang apa? Saya sebenarnya nggak mau pakai sasisnya Marc Marquez ini, tapi karena sudah dipasang di motor yang itu ya gue pakai. Kalau sebenarnya bisa memilih, gue nggak mau pakai. Dan dia terang-terangan lagi ngomong. Waktu di kota dia bilang apa? Saya itu seperti diikat di Honda. Kenapa? Karena saya nggak bisa memilih. Padahal itu ada pilihan. Kalau misalnya saya disediakan part 2, kan logikanya adalah saya bisa milih pakai part A atau part B. Tapi kalau ditentukan seperti itu kayaknya saya merasa diikat. Jadi si Cesinello itu waktu di hari Jumat sempat ditanya, itu kenapa si Rins seperti itu? Jadi Cesinello bilangnya kayak gini, pada dasarnya adalah kami itu ingin memberikan motor yang sama dengan motor pabrikan kepada Rins. Jadi itulah kenapa kami memberikan sasisnya Marc Marquez kepada dia, supaya motornya itu sama dengan motornya tim pabrikan. Memang wajar bahwa hasilnya berbeda. Kenapa? Karena baru dia pakai. Sementara sasis yang lama itu adalah sasis yang dia pakai sejak winter test. Jadi dia sudah terbiasa dengan itu. Sedangkan sasis yang baru itu ya baru dia pakai di Argentina. Jadi memang si Rins ini ingin hasil yang secepat mungkin. Kalau memang nggak bagus pakai part yang baru, ya udah pakai yang lama aja. Karena gue merasa bagus pakai part lama. Padahal mungkin ada potensi yang bisa digali dari part baru ini. Tetapi akhirnya waktu Rins menang dia bilang apa? Saya nggak pakai motornya Marc Marquez. Saya pakai punya saya. Saya nggak tanya malah tipsnya gimana cara yang cepat di kota pakai Honda. Enggak. Saya pakai insting saya. Kenapa? Karena dia punya pengalaman juga di kota menang berapa kali. Dan dia nggak perlu ngintil-ngintil. Jadi logikanya adalah kalau Rins bisa bagus tanpa ngintil, tanpa perlu pakai sasisnya Marc Marquez, tanpa perlu nanya sama Marc Marquez, itu berarti motornya Rins itu dalam tanda kutip lebih baik daripada motornya Marc Marquez.
Jadi kemarin waktu menang, itu para petinggi barunya Honda, kan kemarin Honda dirombak gara-gara si Marc Marquez minta tuh. Itu akhirnya pada sumringah. Kenapa? Karena mereka itu sempat terbeban. Ini motor jelek banget ya, sampai Marc Marquez nggak pernah suka. Apa dikasih nggak suka, apa dikasih nggak suka, sampai minta sasis ke Alex coba. Saking Marc Marquez ngenubelnya kiri kanan, itu mereka sampai merasa gagal membangun motor. Tapi begitu Rins menang di kota, yang nyata-nyata itu adalah sirkuitnya Marc Marquez, yang nyata-nyata adalah salah satu sirkuit tersulit di kalender MotoGP, saking bumpy-nya dan beranginnya dan segala-gala macamnya, faktanya si Rins menang di situ dengan motor yang bukan Suzuki. Motor yang baru tahun ini dia pakai. Dan ini baru awal musim. Jadi sebenarnya nggak sejelek itu. Faktanya adalah motornya Rins beda sama motornya Marc Marquez. Jadi gosip berhembus-hembus itu sempat dipertanyakan, oh jangan-jangan si Alex Rins nih bakal jadi pengembang yang baru, bukan Marc Marquez lagi. Ya masuk di akal. Kenapa? Kalau memang Rins bisa bawa kemenangan, ya kasih aja sama dia. Daripada nungguin Marc Marquez dikit-dikit cedera, dikit-dikit bikin kasus, dikit-dikit banding, dikit-dikit penalti. Ribet, Mending Rins aja yang nggak neko-neko. Bener nggak? Yang nggak minta pas sana sini, yang pasrah aja, lu dikasih apa ya udah pakai aja. Kan gue bilang dari tahun lalu, potensinya Rins untuk tampil lebih bagus di Honda lebih dari Marc Marquez itu besar. Kenapa? Karena dia punya motor satelit yang belum tentu sama dengan motor pabrikan, yang supportnya belum tentu sama dengan motor pabrikan, yang punya hak untuk memilih part mana yang akan dia pakai. Jadi nggak ditentukan oleh Marc Marquez. Itulah kenapa kemarin dia komplain di kota. Kenapa gue dipaksa? Gue kan orang satelit. Gue mestinya punya pilihan mau ambil yang ini atau enggak. Ya logikanya memang seperti itu. Keunggulannya tim satelit. Jadi kita lihat nanti di Jerez apakah Rins ini akan tetap stabil atau enggak. Kenapa? Karena si Ori akan kembali kepada yang punya kalau dia turun di Jerez. Ingat, karena dia adalah 1 rider akamsi, 2 dia adalah ikan hiu, 3 dia lagi skenario huri-huri comeback, 4 dia itu turun setelah absen karena cedera jempolnya. Jadi memang penting dia pakai Ori. Tapi apakah dia akan tampil bagus nanti setelah pakai Ori atau enggak? Itu mungkin kita bisa pakai jadi pembanding dengan Rins. Nah, kemenangannya Rins ini juga memberikan sedikit angin segar untuk Joan Mir. Kenapa? Karena status dia kan jurdun tadi anggap. Yang setidak dianggap apapun, dia tetap jurdun. Dan itu jadi beban untuk dia, terutama karena dia adalah teammate-nya Marc Marquez. Jadi dia bilang kayak gini, kemenangan Rins ini secara nggak langsung bisa memberikan gambaran bahwa motor kami itu nggak seburuk itu. Motor kami ini levelnya sebenarnya lebih dekat dengan pembalap teratas dari yang sebenarnya dipikirkan. Saya itu sebenarnya kalau bisa menyalip Morbidelli, mungkin saya bisa fight untuk 5 besar. Sombong banget. Mungkin saya bisa fight untuk 5 besar, faktanya kan dia crash. Cuman, ini dia bilang, tracknya kota itu gak bisa salah ngambil line. Kita nggak tahu kapan bisa berakselerasi, kapan enggak. Dan kita nggak tahu kapan motor di depan kita, dalam tanda kutip Morbidelli itu, dia lagi berakselerasi atau enggak. Kenapa? Karena lagi bumpy. Kita nggak tahu dia ngerem apa enggak. Kita nggak tahu dia lagi akselerasi atau enggak. Kita mau nyalip di tikungan nggak bisa sembarangan juga. Kenapa? Karena kalau salah ngerem ya lu melebar. Kalau nggak lu melebar ya lu crash. Tapi intinya adalah motor kami ini nggak seburuk kelihatannya. Itu sih katanya si Mir. Nah, jadi memang di hari Minggu kemarin itu yang crash, saking banyaknya yang crash, lu bayangin si Binder yang udah habis crash terus dia rejoin lagi ke balapan dengan selisih sekitar 1 menit lebih, 1,5 menit dari Rins yang finish di depan, itu masih bisa pulang bawa poin, Kak. Saking banyaknya yang crash. Dan itu menjadi perhatian juga. Kenapa? Karena mereka mempertanyakan apakah bannya yang kurang lengket atau memang trek kotanya yang jelek. Masalahnya adalah semua rider itu memakai kompon ban yang sama. Jadi kan udah gue bilang, inilah yang membedakan Ori, KW, KW1 sama Apes. Kenapa? Dengan kompon yang sama, lu bisa lihat rider yang agresif, ngeremnya gila-gilaan, tapi tetap pakem, tetap lengket bannya. Sementara rider lain yang nggak kenapa-kenapa ya crash aja. Beda kalau agresif terus lu crash kan beda. Beda cerita kalau misalnya lu bikin kesalahan terus crash, itu beda.
Tapi kalau lu nggak kenapa-kenapa tiba-tiba crash ya itu akhirnya dipertanyakan. Dan yang mempertanyakan itu bukan cuma Peko, yang mempertanyakan juga Jorge Martin. Jadi Jorge Martin tuh sampai minta maaf sama Alex Marquez kemarin. Jadi dia bilang gini, saya itu sebenarnya mau dibilang melakukan kesalahan sih enggak. Kenapa? Karena di depan saya itu Alex Espargaro lagi ngerem. Karena Alex Espargaro ngerem, jadi saya menghindar, saya agak keluar. Nah, ketika saya keluar lane itulah, saya kehilangan bagian depan, lalu motor saya crash mengenai Alex Marquez. Jadi Alex Marquez punya crash itu kasihan juga. Dia ini crashnya mirip Luca Marini sama Enea Bastianini waktu di Portimao. Jadi nggak ada maksud untuk menyalip, tapi ya crash, akhirnya motor yang crash itu kena ke rider lain. Untungnya Alex Marquez itu nggak sampai patah bahu kayak Enea Bastianini yang lagi-lagi harus absen di Argentina karena ternyata belum 100% bahu dia. Ya itu juga sempat gue pertanyain sih. Karena kan kemarin keputusannya adalah nggak dioperasi karena katanya didiemin aja ntar juga nyambung sendiri. Ujung-ujungnya di Austin nggak bisa turun karena memang belum bagus. Jadi logika gue, kalau emang belum bisa nyambung gitu ya sekalian lu sambung aja. Bener nggak sih? Daripada dibiarin terus lu juga mempertanyakan akhirnya nggak turun juga. Ya kalau memang waktu penyembuhannya sama dengan dia dioperasi, ya mending dioperasi aja. Nyata-nyata dia bakal sembuh, kesambung tulangnya. Daripada nggak disambung, didiemin aja ya kayak gitu. Itu privilege-nya jadi dokter adalah mereka bisa membuat keputusan medis yang kalau lu nggak minta opini kedua ya lu manut aja. So ya seperti itulah si Enea. Jadi kasusnya itu mirip Luca sama Enea. Si Alex Marquez itu kejepit kakinya di antara motornya Martin sama motornya dia. Udah gitu dia kebanting pula ke fans. Jadi untungnya nggak ada yang patah. Cuman otot-ototnya itu memar-memar. Jadi dia bilang ya mungkin saya akan mengurangi sesi latihan saya untuk bisa sembuh dan bisa turun di Jerez. Untungnya adalah nggak ada yang patah. Dan dia bilang udah nggak ada masalah lah sama Martin. Saya juga mungkin besok bisa begitu. Jadi udahlah kasus selesai. Jadi si Martin nggak dijatuhi penalti karena memang nggak gerasak gerusuk dia. Dia memang mencoba menghindari Alex Espargaro dan dia kehilangan ban depan, ya udah dia crash. Menurut perkiraannya Jorge Martin sih, meskipun seaneh-anehnya akhirnya mungkin bannya kali ya kurang panas. Ya mau nggak mau bilangnya kayak gitu. Mau nggak mau ya bilang apa. Sama seperti Peko Bagnaia ya, seaneh-aneh apapun ya tetap dia yang salah. Kenapa? Karena dia ridernya. Tapi karena dia ridernya, dia yang tahu apa yang dia rasakan di atas motor. Jadi si Peko Bagnaia itu bilang saking anehnya mungkin saya melewatkan beberapa feeling dari motor yang mungkin saya bikin kesalahan mungkin. Karena selama ini saya muter-muternya sama, melakukan hal yang sama selama 80 lap ya itu aja, lainnya sama. Jadi mungkin ada beberapa indikasi dan feeling yang saya abaikan. Karena nggak mungkin itu salah motor. Motor ini itu lebih bagus daripada motor tahun lalu dan ini motor saya suka banget. Jadi mungkin karena saking saya sukanya, saya mengabaikan beberapa feeling yang diberikan oleh motor. Mungkin dia bilangnya sih seperti itu. Tapi nanti kita lihat lagi seperti apa di race-race selanjutnya. Apakah ada yang terlewatkan oleh saya atau bagaimana. Jadi kita udah bahas Honda, udah bahas Ducati, kita bahas Yamaha. Yamaha akhirnya Snake Taro setelah sempat dalam kondisi ngamuk-ngamuk, dia bahkan sempat bilang, ini motor saya udah nggak tahu mesti diapain lagi. Kenapa? Karena memang meskipun top speed ada, tapi kalau sudah di trek lurus ya tetap nggak bisa juga lawan Ducati. Jadi saya sudah nggak tahu mesti diapakan. Kalau mau dibilang ganti ke mesin V4, saya juga nggak bisa bilang gitu. Kenapa? Karena saya nggak pernah pakai motor dengan mesin V4. Jadi saya nggak tahu apakah mesin V4 itu akan lebih baik daripada mesin inline M1 saat ini atau enggak. Tetapi faktanya adalah kita butuh sesuatu yang lebih dari ini motor untuk bisa bersaing. Jadi kemarin itu dia bilang, saya itu sudah pasrah waktu disalip oleh Luca Marini di trek lurus. Udah nggak bisa ngapa-ngapain saya. Saya cuma bisa, satu-satunya cuma bisa tenang. Kenapa? Karena kalau saya gugup, lebih besar resiko saya untuk crash. Jadi ya udahlah biarin aja. Yang saya bisa lakukan hanyalah untuk menjaga gap saya dari Papanina, Maverick Vinales yang ngejar dari belakang. Gimana caranya supaya dia nggak sampai menyalip saya. Tapi saya tidak pernah berencana untuk menyalip kembali Luca Marini karena saya sadar motor saya cuma sebegini. Jadi ya seperti itulah Yamaha udah. Ya begitulah. Si Morbidelli itu sampai bilang gini, terus terang saya bermain aman
jauh lebih aman daripada yang seharusnya. Kenapa? Karena saya lihat banyak sekali yang crash. Jadi saya pikir ya sudahlah, finish posisi 8 itu lebih baik daripada saya memaksa mengejar grup di depan dan akhirnya nanti saya crash. Ya udahlah, alon-alon asal kelakon. Jadi para Yamaha ini cuma tahu satu hal. M1 ini bagus kalau dia nggak perlu battle, nggak berada di dalam grup. Itu bagus. Tapi kalau harus battle atau harus berada di dalam grup, itu setengah mati gripnya. Ban depannya itu setengah mati katanya. Jadi mereka sudah tahu strateginya seperti apa. Dan lebih bagusnya lagi, M1 yang di kota itu sudah bisa dipakai menyerang, dipakai cepat sejak start. Cuman ya itu kalau mau battle ya maaf nggak bisa. Nah, di belakangnya Snake Taro adalah Papa Nina. Jadi ngebahas soal Aprilia, itu sejak hari Jumat itu sudah berhembus gosip sepoi-sepoi bahwa garasi Aprilia lagi panas. Kenapa? Karena Papa Nina itu catatannya di klasemen lebih impresif daripada Papa Kembar. Jadi Papa Kembar itu statusnya kan kapten nih di Aprilia. Dia adalah rider pengembang dan dia adalah orang yang paling berjasa dalam perekrutan Papa Nina. Jadi dia agak merasa kurang didukung, kurang disupport. Jadi memang sejak hari Jumat itu sudah ada gosip bahwa pedok Aprilia itu lagi panas. Massimo Rivola waktu diwawancara itu dia bilang kayak gini, ya itu adalah hal yang tidak bisa dihindari ketika dua ridermu ini adalah rider yang bagus, yang punya ekspektasi masing-masing, yang punya gaya berkendara masing-masing, ya seperti itulah. Tetapi saya percaya mereka ini bisa menyelesaikan semuanya secara dewasa. Itu aja sih yang dibilang sama Rivola, dia nggak bisa bilang macam-macam lagi. Tetapi habis race di kota kemarin itu gosipnya si Papa Kembar itu ngamuk katanya di pedok. Suaranya mulai tinggi. Kenapa? Karena ternyata dia crash itu gara-gara ride hack device. Sudah berapa kali ride hack device-nya itu nyangkut. Jadi dia merasa, ini tim lu becus nggak sih ngurusin motor gua gitu loh. Giliran gua mau bagus, ada aja masalahnya. Jadi kemarin Alex Espargaro itu kasih ultimatum. Semestinya ini masalah nggak terjadi. Kenapa? Karena ini udah pernah terjadi di tahun lalu. Memang di winter test itu sempat terjadi juga. Tetapi biasanya itu hanya terjadi di cuaca yang panas. Waktu itu di Sepang sempat nyangkut ride hack device-nya. Nah di kota ini faktanya adalah suhunya lebih dingin. Kenapa masih juga nyangkut? Jadi itu yang akan coba kami pahami sebenarnya ada apa. Dan mestinya itu bisa diperbaiki. Sementara Papa Nina di sisi lain dia bilangnya kayak gini, sistem start saya dengan teammate saya, Papa Kembar maksudnya, itu sama, cuman bedanya adalah keandalan. Nah ini lagi nih, keandalan apa maksudnya? Apakah timnya yang kurang andal apa gimana? Karena memang Papa Nina kan punya kepala kru baru tuh kemarin, jadi sepertinya lebih telaten ngurusnya. Jadi dia bilang mungkin bedanya adalah keandalan. Kalau saya sih nggak ada masalah. Cuman saya berpikir bahwa motor ini semestinya bukan cuman bisa dipakai untuk berebut podium. Karena kan dia rencananya mau ngejar si Snake Taro tuh kemarin. Saya pengennya ini motor bisa dipakai untuk rebut kemenangan. Jadi itu yang sedang kami cari, gimana caranya supaya ini motor bisa menang. Karena kan dia udah pernah podium tuh, dia pengennya bisa menang. Jadi kita lihat nanti posisinya di Jerez seperti apa. Kalau Papa Nina makin bagus, dan Papa Kembar makin jelek, dan makin jelek, ini beneran bisa-bisa negara api menyerang, udah bubar gerak itu timnya. Kenapa? Karena memang egonya Papa Kembar ya wajar kalau menurut gua agak tinggi. Kenapa? Karena dia rider yang paling lama, rider pengembang, rider pemimpin, dan rider yang bawa masuk Papa Nina. Tapi faktanya adalah Papa Nina nelikung dia kan ceritanya. Jadi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa. So kita bahas soal KTM. KTM ini kalau Jack Miller itu sebelum dia crash dia bilang ini motor bagus. Yang salah apanya? Tracknya. Jadi dia bilang ini track dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bermanuver lebih banyak. Jadi motornya udah bagus, tracknya aja kali iya yang salah. Dia bilang seperti itu. Si Binder juga bilangnya sih seperti itu. Ini sepertinya kita nggak bisa punya ruang untuk membuat kesalahan kecil. Jadi ya begitulah.
Jadi kita udah bahas Honda, udah bahas Ducati, udah bahas Yamaha, udah bahas Aprilia, udah bahas KTM. Oke? Udah kepanjangan. Gue pikir tadi bakal pendek, ternyata panjang banget. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk teman-teman yang merayakan Idul Fitri. Yang mudik, hati-hati di jalan. Yang nggak mudik, yang penting senang, bahagia sama keluarga. Yang liburan, selamat menikmati liburnya. Oke? See you next time. Bye-bye.